Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekeranji membeli bahan katun tetap istiqomah ngaji di hikmah pantun. Kita masih menjawab pertanyaan netizen karena luar biasa tanggapan dan respon dari para jamaah yang ikut kajian HP hikmah pantun. Alhamdulillah, haza min fadli rabbi, makin terus syiarnya makin barokah. Nah, yang berikutnya, gimana menikah dengan saudara sepupu? Kalau kita sudah ngebahas di episode yang lalu, perbedaan mahram dengan muhrim, insya Allah jadi nggak salah lagi penyebutannya. Kita udah ngebahas juga siapa-siapa saja yang diharamkan menikah, dan konsekuensinya berarti di saat bersentuhan kulit, tanpa penghalang tidak membatalkan wudhu. Udah dibahas secara terperinci. Dan sekarang gimana menikah dengan sepupu? Masih merujuk kepada bahasa Al-Quran di surat keempat, juz keempat ayat ke-23. Karena di ayat ke-23 ini menjelaskan tentang siapa-siapa menjadi mahram dan sepupu tidak disebutkan, maka sepupu ini termasuk bukan mahram. Itu yang terdekat. Jadi siapapun yang boleh kita nikahi karena dasar dia bukan mahram, makanya menikahnya sah. Termasuk dengan sepupu. Oleh karenanya para ikhwah fillah, konsekuensinya di saat belum menikah, maka bersalamannya pun tidak boleh bersentuhan. Ya. Jadi saudara sepupu nih, kan kita kadang-kadang lumrah namanya saudaraan. Nah, padahal itu udah bukan mahram, berarti boleh terjadi pernikahan. Nah, otomatis di saat seperti itu bersalamannya pun tidak mesti harus bersentuhan kulit, apalagi cium tangan, cukup. Karena memang menyinggung masalah memegang yang bukan mahramnya. Ya, di situ Nabi memberikan warning, dikutip oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibadnya, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin aw bimasalatin min hadidin khairun lahu min ayamu samratan la yahilu lahu. Sungguh ditancapkan dari ubun-ubun ya dengan bimikhyatin, dengan jarum, au bimasalatin min hadidin, atau dengan tombak yang dari besi yang dibakar, ditancapkan dari ubun-ubun, naudzubillah min dzalik, sampai tembus ke anus. Itu masih lebih baik kata Nabi ketimbang bersentuhan secara sengaja yang bukan mahramnya. Jadi ikhwah fillah, lewat kajian HP ini bukan berbicara kita kok pedas banget. Enggak, ini bicara namanya objektif secara tegas. Walaupun saudara sepupuan, karena dia bukan mahram kita dan menikah hukumnya sah dan boleh, otomatis di luar daripada pernikahan, di luar daripada konsep yang sifatnya karena bukan mahram, otomatis berpegangan tangan pun, cepak cepikik pun, ya, bersentuhan kulit pun, ini tidak dibolehkan, diharamkan. Kenapa? Karena hal yang seperti Nabi memberikan warning seperti yang tadi hadis dibacakan, menunjukkan menjaga, khawatir, karena dari sentuhan itu, karena boleh terjadi pernikahan, khawatir, jelas dosanya tadi disebutkan tuh, bagaimana ancaman dalam hadis, khawatir ada hal-hal yang seterusnya untuk tidak diinginkan. Ini boleh ya, jadi dengan saudara sepupu. Walaupun memang secara bahasan fikih, di mana ulama menyarankan kalau bisa jangan. Bukan nggak sah nikahnya. Dengan faktor secara genetika yang masih hubungannya dekat, masih keluarga, khawatir nanti ke depannya apakah kurang mesra. Karena tujuan menikah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat ke-21,
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dijadikan kamu dari jenis kamu sendiri, maksudnya sesama-sama manusia, bukan dari jenis jin, untuk menikah, litaskunu ilaiha, li atas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan supaya terjadi di antara kamu mawaddah, nilai cinta biologis, warahmah, dan penuh kasih sayang. Jadi sekiranya memang terjadi, sah. Ini tadi hanya himbauan, khawatir kurang adanya kemesraan. Nah, itu diperhatikan sekali dalam untuk urusan pernikahan. Ya, intinya kita jawab sudah dengan saudara sepupu, bahasanya Kiai Soleh berangkat ke Mekah, boleh dan sah untuk menikah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.